Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, umur panjang, dan juga nikmat yang besar dari itu nikmatul iman wal Islam. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Kabair. Kita masuk bab yang baru, bab Al-Adawatu wal Baghdha, bab tentang permusuhan dan kebencian. Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan al-adawat wal baghdha lil muslimin min kaba'ir dzunub. Memusuhi dan membenci kaum muslimin itu termasuk dosa-dosa besar. Walakin qad yajidul mar'u fi nafsihi adawatan wa baghdha li ba'din nas. Akan tapi terkadang dalam jiwa seseorang itu punya rasa benci dan memusuhi kepada orang lain. Namun perlu diperhatikan, benci dan memusuhi ini diberikan kepada siapa? Al-wala dan bara. Al-wala itu maknanya adalah loyalitas, cinta, mendukung, membantu. Itu hanya diberikan kepada kaum muslimin. Adapun al-bara, berlepas diri, membenci, memusuhi, itu diberikan kepada orang-orang kufar dan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan fa idza kanat al-adawatu wal baghdha li ahli al-iman fa hadza min kaba'ir dzunub. Ketika kebencian, permusuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Wa amma idza kanat li ahli al-kufri wan nifaq kana hadza min al-iman billahi ta'ala. Namun apabila kebencian, permusuhan itu diberikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, maka ini termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu dituntut, suatu yang disyariatkan, suatu yang diwajibkan. Kebencian, permusuhan itu diberikan kepada orang-orang kufar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya. La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mana kaum ini beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Itu nggak boleh. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah ketika cinta dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man ahabba fillah wa baghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Barang siapa yang cinta itu karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, kemudian memusuhi karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayatullah. Itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal hubbi wal bughdi. Maka seorang itu pasti punya yang namanya rasa cinta dan benci. Akan tetapi laisa kullun nas yuhibbuhum insan. Akan tetapi tidak semua manusia dia cintai, tidak semua manusia dia benci, tidak. Harus tepat, dia harus memberikan cinta kepada siapa, benci kepada siapa. Fa in kana hubbu wa bughdu fillah fa huwa min kamalil iman. Maka karena jika cinta dan bencinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesempurnaan keimanan. Wa amma idza kana hubbu wa bughdu li khairillah wa li ajlil hawa fa huwa 'alal aksi min dzalik. Maka barang siapa yang cinta dan bencinya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia cinta karena dunia, karena hawa nafsu, ya, maka tentu ini termasuk akan mengurangi keimanan seseorang. Fababul wala wal bara aslun min usul akidah. Maka masalah wala dan bara itu termasuk usul, termasuk pokok dari pokok-pokok agama ini. Jadi wala, apa itu wala? Wala adalah loyalitas, cinta, mendukung, membantu. Itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang soleh. Kemudian bara, berlepas diri, itu maknanya adalah membenci, memusuhi, menjauhi. Ini namanya bara. Maka ini diberikan kepada siapa? Kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Orang-orang kufar, ya, orang-orang munafik. Wala budda minan muwalati auliyaillah. Maka harus dan wajib seorang itu loyal, cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya seorang itu membenci, memusuhi kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara bentuk wala, ya, loyal kepada saudara kita kaum muslimin, apa di antaranya? Ya, membantu mereka, ya, menolong mereka ketika mereka mendapatkan nikmat, kita juga ikut senang, tidak ada rasa hasad. Ketika mereka tertimpa musibah, ketika mereka sakit, kita pun juga merasakan sakit, berusaha untuk membantu mereka, ya. Ini loyal kepada orang-orang yang beriman. Dan kita tidak boleh loyal kepada orang-orang kufar, ya. Apa di antara bentuk loyal kepada orang-orang kafir? Di antara adalah tasabuh dengan mereka, menyerupai mereka dalam hal berpakaian, berbicara. Ini berarti bentuk loyal kepada orang-orang kufar, dan ini tidak boleh, ya. Atau di antaranya yang mungkin sebentar lagi hari raya mereka, itu ikut serta merayakan hari raya mereka, ya. Maka ini tidak dibolehkan, karena kita harus barok, berlepas diri dalam perkara seperti itu, ya. Ketika kita ikut serta hari raya orang-orang kufar, atau kita mengucapkan selamat hari raya mereka, maka ini termasuk berarti loyal kepada orang-orang kufar, dan hukumnya adalah haram. Tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk ikut serta terhadap hari
hari raya mereka atau sesuatu berkaitan dengan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa hunaka minal muwalahidah wal kufar wal munafikin man yaqulu tabkhidu ahadan mahma kana mu'taqidu wa dinuhu. Maka di sana ada orang-orang yang ateis, ya, hanya mengaku tidak ada Tuhan, atau orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka punya subhat. Terkadang mereka mengatakan la tabkhidu ahadan mahma kana. Engkau jangan benci seorang pun meskipun berbeda agama. Ini subhat, ya. Tidak boleh membenci siapapun meskipun berbeda keyakinan. Dia mengatakan li'anna hadza min at-tatarruf. Ini termasuk daripada tatarruf, suatu yang ekstrim. Ya. Maka kita katakan la bal huwa min usul iman. Tidak, itu bukan ekstrim. Bahkan ini termasuk dari pokok-pokok keimanan seseorang. Ya. Maka Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kok saling kasih sayang, saling mencintai terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Fa nahnu nuhibbu awliya Allah, maka kita cinta terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga membenci terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan termasuk perkara ekstrim. Ya. Bahkan termasuk perkara usul daripada usul agama kita. Nam nubghitul kufar walakinna la nata'adi alaihim bi khairil haq. Ya, kita benci kepada orang-orang kafir, tapi kebencian kita tidak boleh melampaui batas yang tanpa hak, ya kan? Khasana idza kanu muahidin aw kanu ahlu dhimmah aw musta'min. Khususnya apabila mereka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang musta'min, mendapat keamanan dari negara atau ada perjanjian dengan negara, ya, maka nggak boleh, meskipun kita benci dalam hati, tidak boleh melampaui batas dalam kebencian tersebut. Wa kadzalika fa inna man ahsana minhum ilal muslimin fa innana nuhsinu ilaihi mukafa'atan lahu. Begitu pula apabila di antara mereka yang orang-orang kafir itu berbuat baik kepada kita, kepada kaum muslimin, kita pun boleh membalasnya dengan yang setimpal. Maka ini boleh. Bahkan ini itu bukan termasuk daripada kita loyal, bukan. Walisadzalika minal habbah. Ketika orang-orang kafir berbuat baik kepada kaum muslimin, kemudian kita membalas dengan setimpal yang serupa, itu bukan termasuk berarti dia cinta kepada orang-orang kafir, bukan. Wa innamu huwa min babir raddil jamil fala ba'sa. Itu hanya sekedar untuk membalas kebaikan mereka, dan ini tidak mengapa. Wa annastariya minhum wa nata'amalu ma'ahum. Dan kita boleh muamalah dengan mereka, jual beli dengan orang-orang kufar, orang Yahudi, ini boleh. Ini dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara akidah kita tidak ada toleransi, kita harus membenci dan memusuhinya. Tapi dalam perkara dunia, bermuamalah, bertetangga, jual beli, bahkan ketika ada perjanjian dengan orang kafir, kita pun harus menepatinya, tidak boleh mengingkarinya. Fahadha min bab at-tabadu bil manafi' wa laysa minal wala' wal bara'. Maka ini termasuk dari hanya sekedar saling memberikan manfaat dalam perkara dunia, bukan termasuk daripada wala dan bara', bukan termasuk loyal ataupun berlepas diri. Fala yatalbisu hadza bihadza. Maka jangan sampai dicampur adukkan antara wala dan bara', antara perkara agama dengan perkara dunia. Kalau dalam hal perkara agama, maka kita harus jelas, harus membenci mereka, memusuhi mereka. Tapi kebencian kita tidak boleh melampaui batas. Ya. Begitu pula kita boleh bermuamalah dengan mereka, ya, bertetangga dengan mereka, ya, dalam perkara-perkara dunia, berjual beli, muamalah, maka ini dibolehkan. Ini bukan termasuk wala dan baroknya.
maka harus dibedakan. Fabatum fillah la yu'adu irhaban wal khulwan. Maka membenci orang-orang kufar, orang Yahudi, Nasrani, itu termasuk usul min usulil akidah, termasuk pokok dari pokok agama. Dan itulah cintakan Allah, benci karena Allah. Kenapa kita benci kepada mereka? Karena mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya juga membenci mereka. Kita pun juga harus membenci mereka. Kenapa kita cinta kepada kaum muslimin, orang-orang soleh? Karena Allah dan Rasulnya meridhai mereka. Kita pun juga harus mencintai mereka, menolong mereka, mendukung mereka. Wa amma at-ta'aqud ma'hum fil umuri syar'iyyah allati afahallahu ta'ala fahumwa. Adapun ta'aqud itu mungkin menjalin perjanjian dalam perkara dunia bersama mereka, yang perkara itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya boleh ya, bermuamalah dengan mereka selama perkara-perkara dunia, maka itu adalah dibolehkan. Wa amal itida alaihim bi ghairi haqq fa huwa irhab. Adapun melampaui batas ya, kepada mereka tanpa hak, maka ini tidak boleh ya, maka Allah mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maka janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum itu membuat kalian berbuat tidak adil. Maka dalam hati kita benci terhadap akidah mereka, benci terhadap mereka, musuh mereka. Tapi kebencian kita, ya, permusuhan kita terhadap mereka itu tidak melampaui batas, sehingga kita tidak berbuat adil. Maka ini tidak boleh. Ya. Maka irhab atau irhab adalah antak tulaman la yajuzu qatlu minal mu'min awil mu'ahidin. Irhab adalah semacam tindak terorisme. Itu membunuh seseorang yang itu tidak boleh untuk dibunuh. Seperti orang-orang kafir yang musta'min, orang kafir yang mendapat keamanan dari negara ya, maka nggak boleh untuk membunuhnya. Ini termasuk bentuk daripada melampaui batas. Ya, kita benci terhadap mereka, tapi tidak boleh melampaui batas sampai membunuhnya, karena mereka adalah orang kafir yang musta'min, tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh diperangi, kecuali orang kafir harbi, itu baru di sana disyaratkan untuk memerangi mereka. Adapun orang-orang kafir yang muahad, yang punya perjanjian dengan negara, musta'min, punya jaminan keamanan dari negara, maka kita tidak boleh melampaui batas. Ya. Wa hunaka man yaqul. Maka di sana juga ada orang yang berpendapat. Ini juga termasuk subhat, ya. La tubghidu ahadan. Ya. Jangan membenci siapapun. Jangan membenci seorang pun. Lianna Allah Ta'ala amarana bil mahabbah husni muamalah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk cinta dan berbuat baik kepada siapapun. Faulai yukhliduna bil mahabbah wal qulub wal muamalah ad-dunyawiyah. Maka orang seperti ini berarti telah mencampur adukkan antara cinta dalam hati dan muamalah di dalam perkara dunia. Ketika dia mengatakan engkau jangan benci siapapun, ya. Nggak boleh membenci siapapun meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, nggak boleh. Maka ini adalah termasuk talbis, termasuk daripada subhat yang mereka tidak boleh mencampur adukan antara cinta dan muamalah perkara dunia. Di sana ada juga yang sebaliknya mengatakan la tata'amalu ma'ahum abadan li'anna Allah yanhaakum 'anil mu'awalati. Engkau jangan bermuamalah kepada mereka, kepada orang kufar, kepada orang-orang Nasrani Yahudi, jangan bermuamalah selama-lamanya, karena Allah melarang kita untuk bersikap loyal ya. Maka ini juga salah ya. Mereka memasukkan sesuatu yang sebenarnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW itu bermuamalah dengan orang Yahudi, jual beli dengan orang-orang kufar. Ini perkara dunia, maka harus dibedakan mana perkara agama, mana perkara dunia.
wa tarful akhar adkhalu fil mahabbah ma laisa minha. Maka ada golongan yang ekstrim, ada golongan yang meremehkan. Golongan ekstrim dia mengatakan, ya, engkau jangan mencintai mereka selama-lamanya, jangan bermuamalah dengan mereka selama-lamanya. Ini adalah ekstrim. Atau sebaliknya, engkau jangan membenci mereka, harus damai, harus cinta. Maka ini juga tidak boleh, ya. Maka ini adalah termasuk golongan yang melampaui batas dan juga terlalu meremehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara dalil yang beliau bawakan, di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang ayat ini. Fi hadhil ayat al-karimah bayan anu idza hadatsa bainal muslimin ayu khilafin sawan kana khilafiyan aqadiyan aw fil muamalat aw fi umuri hayatihim fala budda min ayurji wa yuhtakum fi ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada penjelasan apabila terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu adalah masalah akidah, masalah muamalah, atau dalam masalah perkara dunia, maka hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil secara umum. Jadi ketika terjadi sebuah khilaf, perselisihan di antara kaum muslimin, maka kemana kembalinya? Kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika fil hubbi wal bughdi. Demikian pula dalam masalah cinta dan benci. Wa fil muawalat wal muahadat inna ma yurja fi dzalika kullihi ila Allah war Rasul. Begitu dalam masalah cinta dan benci, loyal dan barok, itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dikembalikan kepada pendapat seseorang, tidak boleh dikembalikan kepada hawa nafsu atau perasaan, tidak boleh, tapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka banyak sekali syubhat yang mereka lontarkan. Di antara mereka mengatakan akhabun nas jami'an, cintai seluruh manusia. Faqulu bani Adam ikhwanu fil insaniyah, maka seluruh keturunan anak Adam itu bersaudara karena sama-sama manusia. Wala da'iya lil qara, maka tidak ada hal yang harus untuk membenci mereka. Ini adalah syubhat. Mereka terlalu meremehkan, sehingga semua orang dicintai meskipun berbeda akidahnya, berbeda keyakinannya. Sebagian mereka juga mengatakan qati'uhum wala tata'malu ma'hum abada. Ini juga ekstrim. Jangan engkau bermuamalah kepada mereka, putus hubungan dengan mereka selama-lamanya. Ini juga tidak benar. Wal fasilu fi dzalika laisal hawa. Maka yang memutuskan itu bukan karena hawa nafsu. Oh, karena dia hartanya banyak, ya kan? Meskipun dia orang kafir, karena dia sering memberikan uang kepada saya, sering bantu saya, sehingga saya harus cinta, harus loyal kepada orang-orang kafir ini. Nah, ini nggak boleh. Ketika dia benci, ketika dia cinta karena perkara dunia, atau karena hawa nafsu, atau karena perasaan, maka tidak dibolehkan. Wa innamal kitab was sunnah. Yang menjadi barometer seorang itu cinta atau benci itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Allah qad fasala fi kitabihi wa ala lisan rasulihi fi hadhihi masalah tafsilan wadihan la labsa fi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masalah dengan perincian yang sangat jelas. Tidak ada kesamaran. Siapa yang harus kita benci, siapa yang harus kita
cinta itu jelas. Wala diberikan kepada siapa, kemudian barok diberikan kepada siapa. Dalam definisi Islam, ya, itu sudah jelas di situ. Saya menemui Abdul Wahab mendefinisikan Islam adalah istislam lebih tauhid, kemudian wal inqiyatu lebih ta'ah wal bara'atu minasyirik wa ahli. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, tunduk kepadanya dengan cara mentaati, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam, ya. Jadi Islam bukan sekedar melaksanakan perintahnya, mentauhidkan Allah, tidak, tapi juga harus berlepas diri, harus barok. Apa itu makna barok? Ya, membenci, memusuhi orang-orang yang berbuat syirik dan juga kesyirikan tersebut, ya. Maka tidak ada suatu yang samar lagi illa 'alal juhal wa ahli al-ahwa alladzina la yuridul haq, kecuali orang-orang yang jahil atau orang-orang yang ahlul ahwa, mereka hanya mengikuti hawa nafsu, yang mereka tidak menginginkan suatu hak, suatu kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian satu ayat lagi yang beliau bawakan dalam surah Mumtahanah ayat keempat. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya selalu menjelaskan tentang ayat ini. Hadhil ayat tatahaddatsu an abil anbiya Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah. Ayat ini berbicara tentang bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah, yang mana Ibrahim alaihissalam termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu uswatul mu'minin, beliau adalah merupakan uswah, contoh bagi orang-orang yang beriman. Falaqad udiya fillah asyadul ida wa sabruhu wa nasruhu Allah wa ada Allah hatta aqraban nas ilaihi wa huwa abuhu, ya. Maka sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diganggu, ya, disakiti, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan yang sangat keras, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu mau dibakar, ya kan? Tetapi beliau, kesabaran beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai, ya, bapaknya sendiri Azar, ya, itu adalah orang yang penyembah berhala, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau adalah orang yang tegas dalam masalah kesyirikan dan kekufuran, ya. Maka kita diminta untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, berqudwah kepada beliau. Maka Allah mengatakan, qad kan lakum uswatun hasanah, maka sungguh telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ayat selanjutnya di situ, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang kufar, dari apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berhala, dari sesembahan mereka. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menampakkan berlepas dirinya kepada orang-orang kufar, penyembah berhala, ya, sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza amanu bil wahdah saru ahabban lana. Ketika mereka mau beriman, ya, meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, baru kita mau mencintai mereka. Kita bersaudara. Tetapi selama mereka masih dalam kekufuran, masih dalam kekafiran, maka permusuhan dan kebencian itu akan senantiasa tetap ada. Ma'asyiral muslimin rahikumullah, pada intinya al-wala wal bara merupakan pokok dari pokok agama ini. Maka kita harus memberikan kepada siapa wala itu diberikan dan kepada siapa bara itu diberikan. Secara ringkas, wala, loyalitas, cinta, mendukung, membantu itu diberikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang soleh. Kemudian bara, berlepas diri, membenci, memusuhi, menjauhi, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang kufar, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tetapi kebencian kepada mereka itu tidak menafikan kita bermuamalah dengan mereka. Meskipun kita benci kepada mereka, itu pun tidak boleh melampaui batas. Dan boleh seorang itu bermuamalah dengan orang-orang kufar itu ketika itu ada perkara-perkara dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kita sampaikan berkaitan dengan materi pada malam ini berkaitan dengan kebencian dan permusuhan. Ketika kita benci dan musuh kepada orang muslimin, berarti itu termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah untuk senantiasa mempelajari ilmu ini sebagai bekal kita untuk beramal di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai walak dan bara, bisakah walak dan bara itu bertemu jadi satu?